Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Cilacap, yang kami hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan MTS Negeri 1 Cilacap, yang berbahagia siswa-siswi MTS Negeri 1 Cilacap kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022 yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu secara virtual, di mana pada hari ini kalian mengawali tahun pelajaran 2021-2022 melalui kegiatan yang disebut Matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah. Pada tahun ini kita masih dalam kondisi pandemi, dan di bulan ini pula pemerintah menerapkan PKKM darurat sehingga mengharuskan dunia pendidikan itu melakukan pembelajaran secara full daring, sehingga bagi siswa kelas 7 mungkin kemarin pada saat di jenjang SD atau MI mengalami proses pembelajaran daringnya berbasis WA dan lain-lainnya. Nanti untuk di jenjang MTS ada beberapa sedikit perbedaan. Nah, selanjutnya di sini perkenankan saya, nama Arif Budianto, ya, di madrasah ini saya merupakan guru mata pelajaran matematika. Ya kan? Pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas oleh panitia Matsama untuk mengisi materi tentang struktur pendidik dan tenaga kependidikan MTS Negeri 1 Cilacap. Siswa-siswi kelas 7 yang berbahagia, ya kan? Pada tahun ini MTS Negeri 1 Cilacap itu memiliki jumlah pendidik sebanyak 41 orang. 41 orang ini terdiri dari 21 laki-laki dan 20 perempuan, di mana dari jumlah 41 tersebut sebagian besar itu sudah ASN atau PNS dulu namanya, ya, aparatur sipil negara atau ASN, di mana dari 41 itu 31 sudah ASN yang terdiri dari 16 guru, ya kan, 16 orang ya PNS-nya, kemudian yang perempuannya itu sudah sebanyak 15, sedangkan untuk yang non ASN ada 9 orang. Kemudian untuk tenaga kependidikan, ya, atau dulu disebut dengan tata usaha, ya kan, ini adalah orang-orang yang membantu di dunia pendidikan, ya kan, tapi bukan guru, itu sebanyak 12 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 9 orang, kemudian yang perempuannya sebanyak 3 orang. Nah, dari tenaga kependidikan 12 ini 6 orang itu merupakan ASN dan sisanya non-ASN. Inilah jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di MTS Negeri 1 Cilacap pada tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian untuk struktur di MTS Negeri 1 Cilacap pada tahun pelajaran ini itu terdiri dari kepala madrasah. Ini adalah pimpinan yang ada di madrasah. Nah, kepala madrasah dibantu oleh 4 orang waka atau wakil kepala. Kalau dulu di SD atau MI mungkin hanya 1 orang yang membantu kepala madrasah, nanti di MTS ini ada sebanyak 4 orang. Ada yang disebut dengan waka kurikulum
atau wakil kepala bidang urusan kurikulum. Kemudian ada waka kesiswaan, ada waka humas, ada waka sarpras. Nah, ini adalah wakil kepala yang membantu urusan kepala madrasah di masing-masing bidang. Kemudian ada kepala tata usaha. Ini adalah kepala yang membidangi tenaga kependidikan yang ada di MTS Negeri 1 Cilacap. Kemudian untuk strukturnya, ya kan, kepala madrasah itu oleh beliau Bapak Dr. Andes Haji Urip Masduki MSI. Beliau baru di MTS Negeri 1 Cilacap, sebelumnya merupakan kepala MTSN 2 Cilacap ya, di daerah Kecamatan Karangpucung. Nah, insya Allah beliau di MTS Negeri 1 Cilacap tinggal 1 periode karena tahun depan beliau purna tugas. Kemudian wakil kepala bidang kurikulum itu saya sendiri, ya kan. Kemudian wakil kepala bidang humas beliau adalah Bapak Solehun MSI. Kemudian wakil kepala bidang kesiswaan beliau adalah Bapak Fani Dermawan. Kemudian wakil kepala bidang sarpras itu adalah Bapak Ahmad Susanto. Ini adalah 4 orang yang membantu kepala madrasah di masing-masing bidang. Kemudian kepala madrasah juga dibantu oleh kepala tata usaha, kepala perpustakaan, dan kepala laboratorium. Selain unsur pimpinan tadi, ya kan, untuk membantu lancarnya tugas di madrasah ini ada beberapa koordinator yang dibentuk. Ada yang disebut dengan koordinator keagamaan. Ini adalah koordinator yang membidangi tentang ibadah dan pembiasaan yang baik di madrasah. Kemudian ada koordinator BK. Ini adalah Ibu Jamilatun Munawwaroh. Kemudian ada koordinator PKB, PKB atau PKG. PKB itu singkatan dari pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan PKG penilaian kinerja guru. Ini adalah Bapak Imam Mujiharto SPD. Kemudian untuk waka kurikulum itu ada yang membantu, yaitu di bidang pembelajaran. Di sini dibantu oleh Korbit Pembelajaran yang kali ini akan diampu oleh Muhammad Johar Fuadi SPD. Kemudian dibantu pula Korbit Penilaian, itu adalah Bapak Farid Mustafa SPD. Kemudian ada koordinator bidang kelas prestasi dan tahasus. Jadi di MTS Negeri 1 Cilacap itu ada unggulan madrasah. Unggulan madrasahnya ada 2 jenis. Yang pertama adalah di bidang prestasi akademis, kemudian ada di bidang tahasus. Kemudian untuk waka kesiswaan itu dibantu oleh koordinator bidang pembinaan OSIM yang diampu oleh Bapak Darul Rahmati SPD. Kemudian ada koordinator bidang pengembangan diri, ini diampu oleh Bapak Mujtahid SPD. Ini adalah 2 bidang yang membantu di waka kesiswaan. Kemudian ada waka humas. Waka humas ini dibantu oleh koordinator bidang publikasi dan website yang mengelola publikasi dan website. Nah, ini adalah beberapa tenaga pendidik ya, yang laki-laki, ya kan. Ini setelah mengadakan apel pagi sempat untuk berfoto bersama, ya kan. Kemudian ini adalah ibu-ibunya, ya kan, ibu-ibu pendidik MTS Negeri 1 Cilacap tahun pelajaran ini. Selanjutnya untuk pengelolaan di kelas MTS Negeri 1 Cilacap itu ada 24 kelas, di mana untuk jenjang kelas 7 itu ada 8 rombel, ada 8 kelas yang terdiri dari 7A sampai 7H. Kemudian kelas 8A sampai kelas 8H, kemudian 9A sampai 9H. Jadi totalnya ada 24 kelas. Nah, untuk kelas reguler itu adalah 7A sampai 7F. 7G itu adalah kelas tahasusnya, program unggulan di bidang tahasus. Kemudian 7H itu adalah program unggulan di bidang akademisnya atau prestasinya. Kemudian kelas 8A sampai E itu adalah sampai 8F itu adalah regulernya. Kemudian 8G itu adalah kelas unggulan di bidang tahasus, dan H itu adalah kelas unggulan di bidang prestasi. Begitupun pula di kelas 9A sampai F itu merupakan kelas 9 reguler, G-nya itu merupakan unggulan tahasus, dan H-nya adalah unggulan prestasi.
Kemudian nama-nama wali kelasnya ini seperti ini, dari Ibu Eni Suprihatin-Ningsih sampai dengan Bapak Tri Mulyanto. Kemudian untuk pendidik dan tenaga pendidikan yang tidak menjadi wali kelas itu diantaranya adalah Bapak Syarifuddin SPD IMPD, kemudian Bapak Muntasir, Ibu Siti Rofiqoh, Emilia, dan seterusnya. Tahun ini Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Cilacap itu kedatangan 2 guru baru, yaitu Ibu Husnul Khotimah yang mengampu mata pelajaran PKN dan Bapak Niko Al-Rizki Pratama, ini adalah guru penjaskes. Ini baru bergabung di tahun pelajaran ini bersama MTS Negeri 1 Cilacap. Kemudian untuk tenaga kependidikan, ya kan, itu ada kepala TU, ada bendahara BOS, ada bendahara komite, ada staf PMN, ya. PMN itu singkatan dari barang milik negara. Kemudian ada staf perencana, ada operator, satpam, penjaga, dan caraka. Ini adalah beberapa unsur di tenaga kependidikan MTS Negeri 1 Cilacap. Nah, itu gambaran tentang pendidik dan tenaga kependidikan di MTS Negeri 1 Cilacap pada tahun pelajaran 2021-2022. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan struktur tenaga pendidik dan tenaga kependidikan MTS Negeri 1 Cilacap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.